Baiklah, kali ini saya Petri Priati akan melakukan wawancara terhadap Ibu Novitalia terkait pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMA. Mulai dari yang pertama, Bu Novi, tolong ceritakan apa yang Ibu ketahui terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Artinya dalam berdiferensiasi itu kita memperhatikan peserta didik tentang profilnya, minatnya, kesiapan belajarnya, kemudian sosial ekonominya, sehingga kita bisa memberikan media belajar ataupun model pembelajaran dan skenario pembelajaran secara umum itu tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, diferensiasi yang saya gunakan itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, 3 diferensiasi itu sudah Bu Novi lakukan, Bu, ya? Konten, proses, dan produk itu. Iya, sejauh ini yang paling sering saya gunakan itu diferensiasi proses karena saya mata pelajaran kimia, dan diferensiasi produk. Kalau untuk diferensiasi konten itu saya masih dalam tahap mencari ide. Pertanyaan kedua boleh dicek dulu tadi terkait diferensiasinya masih yang sudah dilaksanakan. Oke, bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Iya, yang sudah diterapkan. Oke, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu yang pertama kami di sekolah itu melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif di awal tahun ajaran baru. Kalau non kognitif itu kami memberikan pertanyaan melalui Google Form berupa identifikasi data, profil, minat, dan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian kalau asesmen diagnostik kognitif itu kami lakukan memberikan soal-soal literasi baca tulis dan numerasi, dan soal-soal itu kami ambil dari platform Merdeka Mengajar standar AKM seperti itu. Nah, itu asesmen diagnostik. Nah, kemudian saya di kelas untuk memulai materi pelajaran saya melakukan juga asesmen formatif awal, dan data tersebut saya gunakan untuk pengelompokan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, dari sanalah saya mengelompokkan peserta didik untuk memberikan diferensiasi proses. Kemudian kalau untuk produk, saya memperhatikan asesmen diagnostik non kognitifnya sesuai dengan minat mereka. Jadi kalau misalnya mereka itu senang berbau IT, maka saya berikan tugas produk yang menggunakan IT, misalnya membuat poster digital. Kalau mereka senang menggambar, saya juga berikan mereka kesempatan untuk menghasilkan karya berupa gambar. Biasanya saya materinya itu demonstrasi kontekstual pemahaman dari materi kimia. Contohnya misalnya perkembangan teori atom. Terkait yang diferensiasi proses tadi, Ibu bilang ada membuat konten kayak itu siswanya. Pilihannya itu apa ditentukan oleh guru atau memang siswa sendiri yang membuat produk mereka? Oh, kalau produk diferensiasi produk tadi. Kalau materinya itu kan sama, materi pelajaran diajarkan, tapi kalau produk itu siswa sendiri yang menentukan. Iya. Tapi kita memberikan penilaiannya itu, rubriknya itu sama, hanya berbeda produknya saja. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga terkait pembelajaran diferensiasi ini kami hubungkan dengan ini yang Anda katakan tentang literasi sains. Menghubungkan dengan literasi sains kalau di pembelajaran kimia. Oke, kalau literasi sains itu kan kemampuan peserta didik untuk memahami, membuat pertanyaan, menganalisis terkait dengan sains yang dihubungkan dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual seperti itu. Dan saya berusaha untuk menghadirkan pembelajaran itu yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini berlanjut di nomor 4, Bu. Upaya yang Ibu lakukan untuk meningkatkan apa pernah di kimia, contohnya apa gitu? Kalau untuk literasi sains itu memang karena saya ingin berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang bersifat kontekstual, maka misalnya dalam materi kimia hijau, peserta didik memahami materi kimia hijau itu yang bisa dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan meminimalisasi penggunaan plastik, kemudian bisa menganalisa pemanfaatan
limbah plastik seperti itu ataupun limbah-limbah yang berpotensi untuk pencemaran lingkungan dan mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran lingkungan. Nah, itu menurut saya merupakan bagian dari literasi sains pada materi kimia, khususnya pada materi kimia hijau. Hijau ya di kelas 10 ini dia kayak gitu. Nah, ini terkait ke soal yang nomor terakhir ini. Boleh Ibu memilih salah satu model atau metode yang pernah Ibu gunakan di pembelajaran saya apa dan mengapa Ibu memilih yang itu? Kalau model pembelajaran itu yang saya paling sering gunakan itu khususnya kurikulum merdeka itu adalah proyek based learning dan program based learning. Jadi kalau untuk program based learning itu siswa diberikan kesempatan dan bersama-sama untuk memecahkan berbasis masalah gitu. Kalau proyek itu memang mereka membuat perencanaan, kemudian kita juga melakukan monitoring terhadap proyek yang mereka buat. Kalau untuk proyek itu salah satu yang kami lakukan adalah aksi-aksi peserta didik dalam materi kimia hijau. Jadi bagaimana mereka melakukan aksi-aksinya dalam meminimalisasi limbah plastik. Baik, terima kasih Bu Novitalia untuk sesi wawancara kali ini. Nanti kalau ada sesi pertanyaan akan saya hubungi lagi.